إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita sudah mendapatkan 3 prinsip dalam memahami atau dalam mengenali asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mendapatkan tentunya secara globalnya 3 prinsip dari ashabul hadis. Yang pertama, mempersaksikan untuk Allah dengan keesaan, dan mempersaksikan untuk Rasulullah dengan risalah, dan kemudian mengenali Allah Azza wa Jal dari sumber yang pasti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, sunnah-sunnah yang sahih. Dan dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah, pertama kita wajib mengisbatkan sebagaimana para ashabul hadis yusbituna lahu jalla jalaluhu ma asbatahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulih, bahwasanya ashabul hadis menetapkan untuk Allah semua apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang diterangkan atau ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, la ya'taqiduna tashbihan, bahwa mereka ashabul hadis tidak meyakini adanya penyerupaan Allah dan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, mereka ashabul hadis tidak mentahrif, tidak menyelewengkan makna. Kalau dikatakan yadain, 2 tangan, atau yadaya kata Allah, maka mereka mengatakan dengan tegas kedua tangan Allah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tidak menyelewengkan maknanya, menggantinya menjadi 2 kekuatan atau 2 kenikmatan. Karena itu merubah kalimat dari tempat-tempatnya, karena yadain tidak pernah dalam bahasa Arab bermakna 2 nikmat, itu tidak pernah. Kalau diartikan seperti itu bukan arti, bukan terjemah, bukan tafsir, tapi mengganti kata. Dan yang seperti ini dikatakan tahrifal mu'tazilah, tahrifnya para mu'tazilah yang sudah kita terangkan tadi, pengikut Wasif bin Atha dan Amr bin Ubaid. Dan di antara pemikiran-pemikiran mereka, selain menafikan sifat-sifat Allah, juga menganggap tidak mungkin Allah dilihat, dan kemudian dalam bahasa Arab bermakna 2 nikmat, itu tidak pernah. Kalau diartikan seperti itu bukan arti, bukan terjemah, bukan tafsir, tapi mengganti kata. Dan yang seperti ini dikatakan tahrifal mu'tazilah, tahrifnya para mu'tazilah yang sudah kita terangkan tadi, pengikut Wasif bin Atha dan Amr bin Ubaid. Dan di antara pemikiran-pemikiran mereka, selain menafikan sifat-sifat Allah, juga menganggap tidak mungkin Allah dilihat, dan kemudian menganggap bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi Allah menciptakan ucapan. Dan kemudian mereka juga menolak takdir. Mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan, tetapi kita sendiri yang menentukan, katanya. Berarti termasuk qadariyah mereka ini, para penolak-penolak takdir, tidak percaya dengan takdir. Akibatnya mereka akan menakwilkan, akan mentahrif ayat-ayat yang bercerita tentang takdir. Kan banyak ayatnya dalam Al-Quran yang mengatakan tentang takdir, bahwasanya semua yang ada, semua yang terjadi adalah biqadarin, dengan takdir dari Allah. Ini akhirnya ditafsirkan oleh mereka dengan menyimpang, atau dengan kata lain tahrif, menyelewengkan makna-maknanya agar cocok dengan mazhab sesat mereka. Juga di antara pemikiran mereka adalah bahwasanya al-fasiq itu di antara 2 kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir, manzilah baina manzilatain. Tetapi mereka meyakini ketika di akhirat orang kafir, orang fasik pun kekal dalam neraka. Berarti sama dengan Khawarij. Nah, kemudian dikatakan juga oleh
Syekh Abu Uthman As-Sabuni, tahrif al-Mu'tazilah al-Jahmiyah atau tahrif al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah. Yang demikian adalah model tahrif dari Mu'tazilah dan juga tahrifnya Jahmiyah. Jadi yang mentahrif bukan cuma Mu'tazilah, Jahmiyah juga demikian. Bahkan Jahmiyah lebih parah lagi. Mereka mengingkari sifat secara keseluruhan. Jahmiyah adalah pengikut Jahm dan Safwan. Jahm dan Safwan yang kebid'ahannya muncul di daerah Turmud, tempatnya Tirmidzi, daerah Turmud. Dan orang ini memang adalah seorang yang jahil juga. Biasanya memang kalau orang jahil sok pinter, itu hasilnya adalah sesat. Jahil plus sok pinter sama dengan sesat. Ini sering terjadi, ya. Orang-orang yang jahil tapi merasa dia ngerti, kemudian menjawab dengan kebodohannya. Inilah yang sesat dan menyesatkan. Dan hukum tadi ini dari hadis, dari riwayat, seperti riwayat-riwayat yang banyak dan sahih tentang dicabutnya ilmu, bahwa ilmu ini akan dicabut. Tetapi tidaklah ilmu ini dicabut begitu saja, walakin biqabdil ulama, tetapi dicabutnya ilmu dengan dicabutnya atau dimatikannya para ulama. Dan kalau dimatikan para ulama, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil tokoh-tokoh yang juhal, orang-orang bodoh. Kemudian mereka meminta fatwa, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan sesatlah dia dan menyesatkan orang. Jahil berfatwa sesat. Ini dari hadis, ya. Bahwasanya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu atau menyebutkan, menentukan hukum-hukum tanpa ilmu, akhirnya sesat. Jahm dan Safwan demikian. Didatangi oleh orang-orang Hunud, orang-orang dari India, nanya tentang agamanya Jahm. Dia bilang Islam. Kemudian, siapa Tuhanmu? Allah. Ditanya kemudian dengan kalimat sif rabbak, coba gambarkan Tuhanmu kayak apa, kata mereka. Bingung Jahm. Padahal kalau dia mengatakan saya tidak tahu, atau bertanya kepada ulama yang masih ada waktu itu, mungkin selamat. Tapi subhanallah wa qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Orang ini tidak mengatakan tidak tahu, tapi kemudian mengatakan sebentar, dia masuk rumahnya tidak berani keluar. Berpikir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Berpikir dan menentukan, dan celakalah apa yang dia tentukan. Menentukan dengan kebodohannya. Akhirnya berapa hari dia keluar menjawab, Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah itu di setiap sesuatu, bersama setiap sesuatu. Akhirnya muncullah kesesatan. Awalnya satu pemikiran, kemudian berkembang. Jadi jangan dianggap remeh kebid'ahan, walaupun cuma satu kebid'ahan. Oh, ini cuma satu kok ngomong gitu toh? Iya, tapi itu baridul kufur, jembatan mengarah kepada kekufuran. Dengan dia mengatakan seperti itu, akhirnya mengatakan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia menolak sekian ayat, akhirnya menolak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah di atas arasnya, dan menolak pula ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah a'la, maha tinggi. Lah kalau bersama makhluk kan tidak tinggi, dan seterusnya. Dan sekian ayat ditolak oleh dia. Dan berkembangnya pemikiran Jahm sampai pada titik kekufurannya. Yang paling kufurnya yaitu bahwa Allah tidak memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat nanti seperti makhluk. Jadi Allah tidak alim. Berarti bodoh? Tidak. Allah tidak bodoh, tapi tidak alim. Karena kalau dikatakan berilmu nanti seperti makhluk. Allah tidak mendengar. Kalau dikatakan mendengar nanti seperti makhluk. Berarti kamu katakan Allah tuli? Tidak, kata dia. Allah tidak tuli dan tidak mendengar. Allah tidak melihat dan tidak buta. Allah terus begitu dikatakan tidak mendengar dan tidak
tuli, tidak melihat dan tidak buta, tidak alim dan tidak bodoh, seluruh sifat digitukan oleh dia. Akhirnya Allah tidak memiliki sifat, sampai pada titik Allah ada apa enggak? Allah tidak dikatakan ada dan tidak dikatakan tidak ada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ma adalla hadzal rajul. Betapa sesatnya orang ini, hanya karena lepas dia dari sunnah. Dia menentukan sesuatu dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, akhirnya sesat. Dan tentunya kalau sudah menolak sifat-sifat, dia akan bingung ketika membaca Al-Quran. Wa huwas sami'ul alim wa kana Allahu azizan hakima. Sekian ayat, sekian hadis menceritakan tentang asma dan sifat. Allah sami'un alim, Allah ghafurur rahim, Allah. Bagaimana dengan sifat-sifat ini? Inilah yang kita katakan tadi. Kalau sudah orang ini sesat, menolak sifat dan seterusnya, maka pasti dia akan mentahrif. Ini mesti, karena tidak ada hujjah bagi mereka. Mereka tidak punya dalil dari Al-Quran, tidak punya dalil dari As-Sunnah, sehingga mereka terpaksa atau tidak terpaksa mereka selewengkan ayat, mereka selewengkan hadis untuk mencocoki apa yang dikatakan olehnya, untuk mencocoki hawa nafsunya. Berarti pada hakikatnya orang-orang tersebut tidak mengikuti Quran dan Sunnah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Adapun ayat dan hadis dicocokkan, diselewengkan, ditahrif supaya cocok. Ikhwani fillah azakumullah, inilah tahrif al-Mu'tazilah dan tahrif al-Jahmiyah. Dan sesungguhnya hampir seluruh ahlul bid'ah, bahkan dikatakan seluruhnya, mereka akan mentahrif Quran dan Sunnah. Karena namanya ahlul bid'ah, mereka mengadakan suatu kebid'ahan yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tapi ngaku Muslim. Karena ngaku Muslim, mau tidak mau akan ditanya mana ayatnya, mana hadisnya, padahal tidak punya dia hujahnya. Maka dia pasti akan terjerumus ke dalam tahrif. Ayat yang sesungguhnya tidak bicara masalah itu ditarik, dikatakan bicara masalah itu. Ayat yang sesungguhnya tidak berkaitan dipaksa, ditarik, diganti kalimatnya, ditambah atau dikurangi untuk mencocokkan dengan madhab sesatnya. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Amin. Wala yukayyifunahuma, dan mereka ashabul hadis la yukayyifunahuma bikaifin, tidak mentakyifnya. Ini yang keempat berarti. Setelah menetapkan, tidak mentasbih, tidak mentahrif, dan sekarang tidak mengatakan dengan kaif. Kayak apa ya? Seperti apa ya? Bagaimana tangannya? Tidak demikian. Dan ini, ikhwani fillah azakumullah, orang-orang yang biasa bertanya tentang kaif biasanya karena tidak percaya, karena hatinya nggak bisa nerima. Kalau hatinya nggak bisa menerima, muncul kemudian pertanyaan, kayak apa ya? Masa sih Allah punya tangan? Masa Allah punya mata? Terus gimana matanya? Terus kayak apa? Ini muncul pertanyaan ini karena dia ragu dan tidak percaya dengan berita dari Quran dan berita dari Sunnah. Kalau dia yakin, maka dia akan percaya walaupun tidak tahu kayak apanya, dan dia mengerti bahwa tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri, dan kemudian Rasulnya yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ini dua sumber yang pasti. Maka kalau sadar tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri dan Rasul yang diberitahu oleh Allah, maka mau tanya sama siapa? Mau bertanya kepada siapa dengan pertanyaan kayak apa ya? Pada siapa? Kalau ada di majelis ini ketika kita terangkan ayat ini, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kemudian ada yang tanya, kayak apa itu Ustaz? Apakah pantas pertanyaan kayak apa diajukan kepada saya? Apakah pantas? Apakah saya pernah tahu Allah? Apakah saya pernah melihat Allah? Tidak. Kita berharap nanti insya Allah orang-orang beriman akan melihat Allah dalam jannah, dalam surga.
Tetapi di dunia ini apa yang akan ditanyakan? Maka pertanyaan kayak apa, ini membuka pintu syaitan, membuka pintu kesesatan. Kamu buka pintunya kesesatan ini, dibuka, dan kemudian silahkan masuk wahai kesesatan. Itu maknanya. Kenapa? Karena pasti akan salah jawaban-jawabannya. Karena tidak ada yang kenal Allah. Maka sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau bertanya dikasih tahu dari ayat dan Quran dan hadis, begini, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, dan tidak sama dengan makhluknya. Kayak apa? Kalau kamu mengatakan seperti itu, dibuka. Wahai kesesatan, silahkan masuk. Mulailah datang syaitan dan mengatakan, mungkin seperti itu, mungkin seperti ini, jangan-jangan kayak gitu, atau mungkin kayak gini. Dibayangkan sendiri dengan salah, ya. Dibayangkan sendiri dengan keliru, dan akhirnya sesat. Sebagian mereka menjawab sendiri, tangan ya, tangan seperti kita punya tangan, ada jarinya dan sebagainya. Jatuh ke dalam tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang lain lagi berpikir, kayak apa ya, masa punya tangan? Mungkin, jangan-jangan bukan tangan itu maksudnya, mungkin maksudnya kekuatan itu. Jatuh ke dalam apa? Tahrif, ya. Menyelewengkan makna tangan kekuatan jauh sekali, makna tangan dengan kenikmatan jauh sekali. Berpikir lagi, yang ketiga, muncul bayangan di pikirnya, aduh, masa Allah punya tangan, kayak apa tangannya? Oh, kayak makhluknya. Oh, nggak mungkin, Allah nggak sama dengan makhluknya. Oh, berarti mungkin bukan tangan. Nggak bisa, ini masa tangan sih ya. Gini saja, supaya saya berdiri di semua golongan, saya mengatakan bahwa yadain adalah yadain. Maknanya kita tidak tahu. Artinya tangan? Bukan. Oh, berarti artinya kekuatan? Bukan. Kenikmatan juga bukan. Nah, terus apa maknanya? Maknanya kita serahkan kepada Allah. Allah memiliki yadain, yang maknanya saya nggak tahu. Mufawwid, jatuh ke dalam tafwid. Dan ini bukan madhab salaf, ya. Bukan madhab salaf. Ada beberapa tokoh yang mengatakan ini madhab salaf yang tengah-tengah, yang tidak condong sana tidak condong. Bukan, itu madhab sesat juga, madhab bid'ah, mufawwidin. Kalau madhab salaf diterima maknanya dulu, tangan, bahwa yadain maknanya adalah kedua tangan, yang diserahkan pada Allah adalah kaitnya, kayak apanya, kayak apa, serahkan pada Allah. Kita tidak tahu kayak apa tangannya, pasti tidak sama dengan makhluknya, pasti sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Selesai. Au syabbahaha, atau menyerupakannya. Ini seperti yang tadi, layak tertuduna tasbihan. Tasbih ada dua macam, ya. Ada tasbihul khaliq bil makhluk, ada tasbihul makhluk bil khaliq. Apa bedanya? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan yang kedua menyerupakan makhluk dengan Allah. Dua-duanya tasbih yang dilarang, dan dua-duanya tasbih yang zalim kepada Allah, syirik kepada Allah. Kalau menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti tadi dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluknya, mata Allah seperti mata makhluknya, dan seterusnya. Itu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Kalau menyerupakan makhluk dengan Allah adalah mendudukkan makhluk seperti Allah, dimintai doa, dalam arti diminta doa itu doa kepadanya. Seperti kamu berdoa kepada Allah, berdoa kepada makhluknya. Ya waliyallah, ya habiballah, aghithni, aghithni. Atau menjadikan batu-batu, kuburan-kuburan, cincin, dan seterusnya dijadikan seperti Tuhan, seakan-akan benda-benda tadi bisa menentukan takdir. Jadikanlah besok hujan, wahai kuburan. Jadikanlah besok demikian, padahal yang menentukan takdir semuanya Allah. Tapi mereka berduyun-duyun datang ke tempat keramat, datang ke tempat kuburan orang saleh, datang ke tempat-tempat yang tertentu, dan kemudian mengatakan kepada benda-benda mati, wahai
fulan, atau wahai syekh fulan, atau wahai wali fulan, berilah kepada kami rezeki, berilah kepada kami jodoh, berilah kepada kami ini dan itu. Ini menyerupakan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Dua-duanya syirik. Menyamakan benda-benda tadi dengan Allah, diibadahi seperti beribadah kepada Allah, dan juga yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Dua-duanya keluar dari madhab salaf, keluar dari madhab ahlu sunnah. Dua-duanya keluar bahkan dari prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam. Mereka tidak menyerupakannya dengan makhluknya, biaidil makhlukin, bahwa tangan Allah seperti tangan makhluknya. Tasbihal musyabbihah, seperti penyerupaan yang dilakukan oleh para musyabbihah. Khazalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Amin. Wa qad a'adallahu ta'ala ahla sunnah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahli sunnah, menjaga mereka, melindungi mereka ahli sunnah minat tahrif wat tasbih wat takyif. Ahli sunnah selamat dengan izin Allah dan dengan pertolongan dari Allah. Mereka selamat dari tahrif, menyelewengkan makna-makna atau menyelewengkan kalimat-kalimat. Selamat pula dari tasbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan selamat pula dari takyif, mereka tidak pernah bertanya-tanya kayak apa, seperti apa, dan seterusnya. Wa manna 'alaihim bit-ta'rif wat tafhim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ahli sunnah at-ta'rif, pengenalan yang benar kepada Allah, wat tafhim, pemahaman yang benar tentang Allah, hatta salaku sabilat tauhid wat tanzih, sehingga mereka menjalani jalannya jalan tauhid, pengesaan Allah, dan jalan tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarakul qawla bit-ta'til wat tasbih, dan meninggalkan ucapan-ucapan ta'til, penolakan terhadap sifat, dan juga meninggalkan ucapan tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Wattaba'u qaulallahi azza wa jal, dan mereka ahlu sunnah mengikuti ucapan Allah azza wa jal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia maha mendengar, maha melihat. Sudah kita katakan tadi, ayat ini mengandung dua perkara, nafi dan isbat. Penetapan sifat-sifat, dibedakan antara peniadaan tasbih dan penetapan sifat-sifat. Tidak seperti pemikiran Jahmiyah yang rancu, mengkaburkan dan kacau pikirannya, sehingga digabung antara tasbih dengan isbat. Kalau kamu menetapkan sifat, berarti kamu mentasbih Allah dengan makhluknya, begitu. Jadi kalau kamu mau meninggalkan tasbih, mau tanzih, mensucikan Allah, berarti kamu tidak boleh menetapkan sifat, begitu. Inilah kesesatan mereka dan pemikiran mereka yang rancu, kecampur, ya. Karena kalau menetapkan sifat Allah nanti seperti makhluk, jadi tidak boleh menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu bagaimana cara mensucikan Allah? Mensucikan Allah adalah dengan tidak mensifatinya, supaya tidak sama dengan makhluk, katanya. Kadzdzab wa ayyullah, dusta mereka demi Allah, karena ayatnya tidak begitu. Ayatnya jelas tegas memisahkan masalah penetapan sifat dengan masalah tasbih. Tasbih dilarang, penetapan sifat wajib. Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Apa yang terkandung dalamnya? Laisa kamitslihi syai'. Penafian tasbih, jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak sama sesuatu pun dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti tidak sama, dan menafikan tasbih. Tetapi ayat selanjutnya, wa huwas samiul basir,
penetapan terhadap sifat, berarti menetapkan sifat hukumnya wajib, sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan iman kepadanya wajib, dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluknya. Nah, dengan ini terbantah semua, ya, semua aliran-aliran bid'ah yang tersesat dalam masalah asma dan sifat. Jadi kalau kamu berbicara atau kalau kita mau meruntuhkan syubhatnya mu'attilin, musyabbihin, mufawwidin, muharrifin, semuanya dengan satu ayat ini cukup. Satu ayat ini saja yakfihim, cukup bagi mereka. Imma mereka menentang ayat ini dan akhirnya mereka kufur, atau mereka menerima dan kemudian meninggalkan kebid'ahannya, karena hujjah telah tegak, telah jelas. Au kama warada al-Quran bi dzikril yadayn, atau sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan kalimat yadayn, kalimat dua tangan. Ketika Allah berfirman, lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah dalam ayat lain. Barangkali masih mereka mentakwilkan yadayn itu kan dari kata-kata aidi. Aidi itu adalah kekuatan. Bal yadahu mabsutatan. Bagaimana dengan ayat ini yang lebih jelas dan gamblang lagi? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan dengan penghinaan dan pencelaan dan laknat Allah atas orang Yahudi, mereka berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, tergenggam, yakni bakhil, kata mereka. Mereka mencela Allah dengan mengatakan yadullah maghlulah. Maka Allah bantah, ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah itu terbuka dan Allah menginfakkan, memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat ayat ini yang dibantah oleh Allah terhadap Yahudi. Apanya? Masalah terbelenggunya. Masalah tangan tidak dibantah oleh Allah. Allah tetap mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yahudi, sekufur-kufurnya Yahudi, sesesat-sesatnya Yahudi, ngerti kalau Allah memiliki tangan. Tahu. Muslimin yang ngaku-ngaku sebagai orang yang lebih afdal dari Yahudi, tetapi kemudian mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuatan, nikmatan. Masa Allah nggak mungkin memiliki tangan, kata mereka. Lalu bagaimana ayat ini? Ketika orang Yahudi mencela, dan ini kekufuran Yahud, mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah katakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbuka, yunfiqu kaifa yasha, dia menginfakkan sekehendaknya. Jelas sekali ayat ini menunjukkan yadahu mabsutatan. Di samping ayat-ayat ini juga hadis-hadis yang sahih, wa waradatil akhbarus sihah, dan diriwayatkan pula berita-berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi dzikril yad, disebutkan tangan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Seperti hadis tentang khabari mahajati Musa wa Adam, seperti riwayat tentang perdebatan, bantahan atau perbantahan antara Musa dengan Adam. Wa qawluhu, dan ucapannya, khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatah, Allah telah memerintahkan, Allah telah menciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatah, dan Allah memerintahkan untuk sujud kepada para malaikat kepadamu. Ketika menerangkan tentang keutamaan Adam,
bahwa engkau ini memiliki keutamaan-keutamaan. Apa di antara keutamaannya? Adam terkhusus diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Dan kemudian juga malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Hadis ini nanti akan diterangkan lebih jelas riwayatnya. Atau seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la aj'al salihah dzurriyyati man khalaqtuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Dan aku tidak menjadikan keturunan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, tidak akan aku samakan dengan orang-orang yang diciptakan dengan hanya mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah dia. Secara lengkapnya disebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Al-Asma wa Sifat, dan juga oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Awal hadisnya, innal malaikah qalat, sungguhnya para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, a'taita bani Adam ad-dunya, engkau memberikan untuk anak Adam dunia, yakuluna fiha wa yashrabun, mereka makan dan minum di dunia itu, wa yarkabuna wa yalbasun, mereka berkendaraan dan mereka berpakaian dari dunia itu. Padahal kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdik, kami memuji engkau, wala na'kul wala nashrab wala nalhu, kami tidak makan, tidak minum, dan kami tidak berleha-leha, bersantai-santai. Fakama ja'alta lahumud dunya faj'al lana al-akhirah, wahai Rabb kami, sebagaimana engkau jadikan untuk manusia dunia, jadikanlah untuk kami akhirat, kata para malaikat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? La aj'al, ini yang ada dalam kitab kita, la aj'al salihah dzurriyyati, aku tidak akan menjadikan orang-orang saleh dari keturunan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sama dengan orang-orang yang aku ciptakan dengan kami ucapkan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah dia. Artinya manusia memiliki keutamaan karena Adam diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Lah kalau diingkari oleh para mu'attilin, para penolak-penolak sifat, bahwa Allah tidak memiliki tangan, berarti mana keutamaannya antara malaikat dengan manusia? Orang manusia memiliki keutamaan, dan dikatakan keutamaannya dalam hadis ini, yaitu orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Masa akan aku samakan dengan orang yang diciptakan dengan hanya aku katakan kepadanya jadilah, kun, jadilah, maka jadilah dia. Demikian pula riwayat lain, hadis dari Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan Baihaqi dalam Asma dan Sifat dari Harith ibn Naufal dengan lafaz innallaha azza wa jalla khalaqa salasata asya' biyadi, Allah menciptakan 3 perkara dengan tangannya sendiri. Yang langsung diciptakan dengan tangannya sendiri 3 perkara. Khalaqa Adam biyadih, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadih, dan menulis kitab Taurat dengan tangannya. Wa gharasal firdausa biyadih, dan menanam pohon di surga Firdaus dengan tangannya sendiri. Maka dari sini sudah jelas bahwa banyak riwayat-riwayat dari hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tapi kita isbatkan, kita tetapkan fa inna lillahi yadan, bahwa bagi Allah ada atau memiliki tangan,
yang tentunya sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, dan kita tidak tahu kayak apanya. Wa kadzalika yaqulun fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Dan ini salah satu contoh tadi itu, masalah kedua tangan. Maka kadzalika yaqulun, maka demikian pula mereka berkata, mereka ahlul hadis berkata pada seluruh sifat-sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an. Maka mereka pun menyikapi ayat-ayat sifat ini seperti sifat tangan tadi, menetapkannya, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak mentahrifnya kepada makna-makna lain, dan kemudian tidak pula mentafwid dan tidak mentakyifnya. Dan juga wawaradat bihil akhbarus sahih, dan juga semua sifat-sifat yang diriwayatkan dalam akhbarus sahih, dalam berita-berita yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti as-sam' min as-sam'i wal basari wal 'aini wal wajhi wal 'ilmi wal quwwati wal qudrati wal 'izzati wal 'azamati wal iradah wal masyiah, dan seterusnya. Semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah kita isbatkan, kita tetapkan dengan yakin, dengan menyikapi seperti kepada sifat tangan tadi, persis, tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkannya, tidak mentasbihnya. Minat sam'i, pendengaran, juga kita yakin Allah memiliki pendengaran dengan dalil-dalil yang sahih, dan tentunya tidak sama dengan makhluknya, dan tidak perlu kita tafsirkan dengan lain-lainnya. Demikian pula al-basar, penglihatan, demikian pula al-ain, demikian pula al-wajh, wajah, Allah memiliki wajah, juga kita katakan seperti itu. Wal ilm, ilmu, wal quwwah, kekuatan, wal qudrah, kekuasaan, wal izzah, kemuliaan, wal azamah, kebesaran, keagungan, wal iradah, wal masyiah, kehendak. Dan Allah memiliki sifat atau memiliki kehendak dan memiliki masyiah. Wal qawli wal kalam, dan Allah pun memiliki sifat qaul, Allah berkata, dan memiliki sifat kalam, Allah berfirman, Allah berbicara. Wal ridha, dan Allah memiliki sifat ridha dan memiliki sifat sakhat, sifat marah. Allah kadang marah dan kadang ridha, dan tetap kita katakan tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Demikian pula al-hubb wal bughd, cinta dan benci. Allah cinta kepada kaum mukminin, dan Allah benci kepada orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Ini juga jelas hadis dan ayat-ayatnya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam, sebut ghadiba. Nah, demikian pula innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris rapi seperti bangunan yang tersusun. Ini pun disebutkan Allah memiliki sifat cinta, dan tentunya tidak sama dengan makhluknya. Walaisa kamitslihi syai'. Wal bughd, benci, demikian pula. Wal farah wad dhahik, Allah memiliki sifat farah, gembira, wad dhahik, tertawa, dan tetap tidak sama dengan makhluknya. Wa ghairiha, dan lain-lainnya, min ghairi tasbihin li syai'in min dzalik, tanpa menyerupakan satu pun dari sifat-sifat itu bi sifatil marbubinal makhluqin, dengan sifat-sifat marbub, makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala, bahkan mereka ahlul hadis berhenti pada apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Min ghairi ziyadatin, tanpa menambah, wala idhafatin ilaiha, dan tanpa diberi idhafah, diberi sandaran, diidhafahkan, wala takyifin, dan juga tanpa takyif,
Takyif ini bertanya kayak apa tadi itu. Wala tasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Wala tahrif, tanpa menyelewengkan makna-maknanya atau menyelewengkan kalimat-kalimatnya. Wala tabdil, dan tidak mengganti-ganti, merubah-rubah. Wala taghyir, dan tidak merubah-rubahnya. Wala izalatil lil lafdil khabar amma ta'rifuhu al-arab, dan tidak menggeser lafadznya dari apa yang dikenal dan diketahui oleh orang Arab. Sejak dulu orang Arab ngerti yaden itu artinya tangan, tahu-tahu digeser, yaden itu maknanya nikmat. Oh, kamu lebih pintar dari orang Arab ya. Tidak ada maknanya, nggak pernah dikenal oleh orang Arab bahwa ini yaden maknanya nikmat. Kok bagaimana? Apa kaitannya? Secara bahasa nggak ada kaitannya. Wala izalatin, tanpa menggeser lafaz al-khabar, lafaz dari berita itu, amma ta'rifuhu al-arab, dari apa yang dikenal oleh orang Arab, wa tada'uhu alaih, dan apa yang diletakkan olehnya, bi ta'wilin munkarin, dengan takwil munkar, yastankir, yang diingkari, wa yajruna 'ala adh-dhahir, dan mereka ahlul hadis melangsungkan sifat-sifat tadi seperti dohirnya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, marah ya marah, tapi tetap kita yakini tidak sama dengan makhluknya. Ini namanya yajruna ala zahirihi. Sehingga ayat-ayat tentang sifat-sifat seperti ini, tafsiruha qira'atuha, tafsirnya adalah membacanya. Kalau kamu membacakan ayat Allah, qala ma ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, Allah berfirman, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau ada orang minta tafsirnya, tafsirnya gimana itu? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tafsirnya adalah Allah berfirman, khalaq ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah Allah mengatakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya dia membaca, ulangi lagi, itu tafsirnya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maksudnya Ustaz? Maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tafsirnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tafsiruha qira'atuha, tafsirnya adalah membacanya. Karena sudah jelas secara zahir, tampak maknanya jelas. Apa yang perlu ditanyakan? Tafsir apa lagi? Membacanya sudah cukup itu. Kalau masih belum puas juga, berarti yang diminta oleh dia adalah penyelewengan, bukan tafsir. Maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Enggak, tafsirnya bagaimana? Tafsirnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kamu gak ngerti bahasa Indonesia? Mau pakai bahasa Sunda? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kalau memang tidak puas dengan membacanya, berarti orang ini memang cari fitnah, cari tahrif, cari takwil. Kalau mau dikatakan nanti oleh gurunya, maksudnya adalah Allah itu menciptakan dengan dua kekuatan. Oh, ini yang saya mau. Jadi ternyata memang demikian. Maka tidak salah kalau orang seperti ini diusir oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena memang bukan cari tafsirnya. Tafsirnya sudah jelas, sudah gamblang. Berarti memang cari fitnah orang ini. Pantas untuk diusir, keluar dari sini. Lihat kalimatnya, bahwa mereka ashabul hadis yudruna ala zahir, mereka melangsungkan sesuai dengan zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya, artinya tentang kayak apanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah, dan mereka menetapkan dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang rasikhina fil ilmi, tentang orang-orang yang dalam ilmunya, fil ilmi, annahum yaqulun, bahwa mereka semuanya mengucapkan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Allah berfirman, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mereka-mereka yang dalam ilmunya berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami, dan tidak akan ingat kecuali orang-orang yang memiliki lub, memiliki hati, memiliki pemahaman atau memiliki pemikiran yang benar. Ikhwani fillah, azakumullah. Ar-rasikhuna fil ilmi, ini Allah terangkan orang-orang yang dalam ilmunya untuk membedakan dengan orang-orang yang fi qulubihim zayg. Orang-orang yang tadi tidak puas dengan zahir, tidak puas kalau belum ditahrif. Ini adalah orang-orang yang fi qulubihim zayg, karena ayat ini sebelum ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang fi qulubihim zayg. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayg, bagaimana orang-orang yang di hati ada penyakit? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, cari ayat-ayat yang samar-samar, yang syubhat-syubhat, untuk dicari takwilnya, untuk ditahrif oleh mereka, untuk diselewengkan maknanya, dan untuk cari fitnah. Ini orang yang fi qulubihim zayg. Maka tidak puas mereka hanya diterangkan maknanya secara zahir, enggak mau. Maunya minta tahrif, takwil yang menyimpang, yang cocok dengan hati mereka atau hawa nafsu mereka. Beda dengan orang ahlul ilmi. Kalau ahlul ilmi mengatakan amanna bihi kullum min 'indi rabbina, kami beriman dengannya, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kami beriman dengannya karena ini dari sisi Rabb kami. Inilah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Kalau orang itu hafal Quran, hafal tafsir Ibnu Katsir harfan-harfan, tafsir Bukhari dengan Fathul Barinya harfan-harfan, dan hafal semua kutubus sittah dengan syarah-syarahnya harfan biharfin, tapi kemudian tidak menerapkan dalam akidahnya dan amalannya, orang ini jahil. Paham ya? Jadi dikatakan alim kalau dia menerapkan ilmunya. Tetapi kalau tidak menerapkan ilmunya, maka seberapapun hafalannya, seberapapun banyaknya ilmu yang ada di kepalanya, maka dia dikatakan jahil. Bahkan kita lebih yakin kalau orang ini benar-benar bodoh. Sudah tahu, tapi tidak ngikut. Bodoh nggak? Ya bodoh. Sudah ngerti jalan siratal mustaqim, sudah mengerti jalan kepada surga, kepada keridhaan Allah, sudah tahu ini jalannya. Saya hafal hadisnya, saya hafal hayatnya, saya hafal tafsir, hafal syarah Bukhari, Muslim, dan kutub Sunan Al-Arba'ah, semuanya dia hafal, tahu ini jalannya, tapi nggak mau. Hadza wallahi jahil, bodoh orang ini. Jadi ukuran orang alim adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, menerapkan ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intahayna min aqidati salaf al hadith.